Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Nandita Yusia Ajeng dengan NIM C0312411089 dari kelompok 4 Prodi Kedokteran Hewan. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai 3 poin, yaitu yang pertama adalah pembelahan mitosis, kemudian yang kedua adalah jaringan epitel selapis bertanduk, kemudian yang terakhir adalah cara kerja kelenjar apokrin, merokrin, dan holokrin. Jadi yang pertama adalah pembelahan mitosis. Nah, di sini proses yang pertama itu dinamakan proses interfase, di mana ini adalah proses di mana sel itu sedang beristirahat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah profase, dimana di sini sudah terbentuk benang-benang, dan di sini sudah juga ada kromosom yang dimana ada nukleusnya sudah hilang dan ada benang-benang kromatid. Kemudian yang ketiga itu metafase, di mana sel-sel tadi itu kromosomnya ada di tengah garis ekuator. Yang keempat adalah anafase. Anafase ini di mana sel itu kromosomnya sudah mulai berpencar begini. Jadi benang-benang tadi itu menarik kromosomnya. Kemudian yang terakhir adalah yang nomor 5, itu adalah proses telofase. Telofase ini dimana sel itu sudah hampir atau sudah mulai untuk membuat menjadi sel yang baru. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jaringan epitel selapis bertanduk, dimana di sini bisa kita lihat di bagian ini itu namanya adalah stratum basalis. Kemudian yang ada di sini sampai yang ada di sini dia adalah stratum spinosum. Kemudian kalau kita lihat di sini ada bintik, ini namanya adalah stratum granulosum. Kemudian yang ada di pinggir sini itu adalah stratum lucidum. Kemudian yang bagian coklat ini ya itu adalah namanya stratum corneum, dan yang ada di sini itu adalah stratum disjunctivum. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari kelenjar apokrin, merokrin, dan holokrin. Yang pertama adalah cara kerja dari kelenjar merokrin. Jadi cara kerja kelenjar merokrin itu adalah dengan melakukan proses sekresi, yaitu eksositosis sel. Nah, proses ini itu terjadi secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian fungsi dari kelenjar ini yaitu dengan melakukan sekresi dia dapat mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dan menguap. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar apokrin.
dimana kelenjar apokrin itu dia sekresinya dengan mengeluarkan bagian-bagian dari sitoplasma. Kemudian fungsinya itu adalah berfungsi dalam respons emosional dan reproduksi. Dan yang terakhir itu adalah kelenjar holokrin. Proses sekresi kelenjar holokrin itu terjadi dengan merusak seluruh selnya atau degenerasi total selnya, sehingga seluruh selnya itu akan pecah dan isinya juga akan tersekresi begitu. Kemudian fungsi dari kelenjar holokrin ini adalah dia biasanya menghasilkan sekresi yang kaya akan lipid dan membantu dalam perlindungan kulit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.